Assalamualaikum, kita hari ini bertemu, tapi saya tidak sendirian. Dan kita akan membahas beberapa hal, dan yang terbaru itu ada informasi reshuffle yang kedua. Setelah kemarin kita ada reshuffle yang pertama, dan beredar informasi bahwa akan ada reshuffle yang kedua. Kapan reshuffle-nya? Bisa jadi sebelum akhir September atau awal Oktober. Berarti kan bisa hari ini, bisa hari Senin, bisa hari Selasa. Dan saya tidak sendirian, saya akan bahas soal ini dan informasi yang udah mulai beredar dan sudah merembes kemana-mana. Saya ada dengan Mas Pung, pemret dari Sindo News. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Gimana, Bib? Alhamdulillah. Kayaknya jalanan sekarang agak santai ya? Iya. Ini kok tadi saya dari Jumatan ke kantor tuh tetot-tetotnya agak berkurang nih. Oh iya. Kayaknya ada dampaknya ya. Iya. Ternyata ada efek dari peristiwa kemarin. Betul. Apalagi yang kasus Nepal kemarin tuh ya. Waduh, itu Indonesia katanya menginspirasi dunia. Ada juga yang ngomong dari pati Indonesia ke dunia gitu. Bahkan ada yang habis rusuh langsung ini joget apa tuh? Joget pacu jalur. Pacu jalur. Aduh, memang ya faktanya memang ada sih. Iya. Mereka memang begitu. Cuman kan ini fenomena baru kali ya. Iya. Bahkan ada seorang wamen cerita bahwa plat CZHT udah nggak dipakai. Iya, katanya. Bener ya? Ada yang bilang di istana juga plat-plat gitu udah nggak ada lah. Ya udah, kita ambil positif aja. Itu bagus lah, ya, itu ya. bagus. Tapi kita nggak bahas tetot-tetot nih. Kita bahas sesuatu reshuffle yang kemarin tiba-tiba Pak Prabowo bikin reshuffle. Betul. Bahkan ada menteri yang ketika dia reshuffle dia tidak tahu. Ya. Dan ketika dia lagi rapat, tiba-tiba saya udah gak jadi menteri gitu. Iya betul. Iya kan? Ya. Ada yang perpisahannya dramatis juga ya. Iya. Tapi memang ini mungkin gayanya Pak Prabowo ya. Betul. Gaya Pak Prabowo, jadi bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Bisa Senin, bisa Selasa, atau bisa sore ini kita nggak tahu ya. Sore ini kita nggak tahu. Nah sekarang ini kan ada jilid 2 Mas. Jadi kemarin iya. saya ketemu sama seorang pejabat. Saya tanya, Bang, reshuffle jadi? Ya. Jadi. Reshuffle jadi. Oh, ada yang diganti, ada yang keluar. Ya udah pasti yang reshuffle pasti yang diganti. Ada yang diganti, ada yang keluar, ada yang ngisi kemarin yang Menpora, Menhan ya, yang masih Menko Polhukam masih dirangkap tuh. Itu juga akan ada perubahan. Yang definitif ya, berarti ya. Gitu. Dan nama udah beredar. Ya. Ada yang terbaru itu ada 7 nama yang sudah masuk istana. Cuman ini juga ketika dikonfirmasi ke orang-orangnya juga masih saya belum tahu gitu. Artinya memang ini bikin cemas banyak orang lah. Tidak hanya kita nih yang kepo sama penonton ya. Ini calon-calon yang disebut ini juga, aduh, tanya-tanya terus ini apa kabarnya, gimana terakhir gitu. Ini bener atau enggak? Nah itu. Nah, di Sindo News ya, di sindonews.com beredar 7 nama. Yes. Ini saya sebutin nih, jadi Anda bisa buka sindonews.com, itu ada 7 nama beredar, baik menteri maupun wamen yang akan di reshuffle. Ya. Yang akan di reshuffle, yang akan masuk dan akan keluar ya. Ya. Yang pertama ada Grace Natali, politikus PSI. Ya. Kemudian ada Mas Arief Satria, dia akademisi dari IPB, rektor ya. Rektor. Kemudian ada Said Iqbal, itu presiden KSPI. Buruh. Ya. Kemudian ada Putri Komarudin, yang itu politisi DPR. Politikus Golkar ya. Ini putrinya Ade Komarudin, mantan ketua DPR ya. Ketua DPR, betul. Yang almarhum ya udah meninggal. Ya. Kemudian Dr. MS Komber, akademisi dari Papua. Budiman Sujatmiko, kepala BP Badan Taskin ya. Dan Jenderal Dudung Abdurrahman, mantan Kasada. Ini nama yang rame beredar dan udah di cover sama Sindo News kemarin. Oke, ya. Dari 7 nama ini, dari pantauan redaksi gimana? Memang ada yang ya dicocok-cocokkan lah. Nanti ini ke sini, ini ke situ gitu ya. Nah ini membuat orang-orang ini juga sampai hari ini juga memantau terus. Gitu. Saya yakin juga mereka juga penasaran juga nanti saya mau ada di mana gitu. Ya, jadi kayak misalkan Grace Natali, politisi PSI, kan sekarang wakil kepala Kementerian Kependudukan kan? Betul. Namanya tiba-tiba ada. Dia akan jadi apa? Apakah dia akan menggantikan Raja Juli Antoni?
Yang kemarin bertemu. diberitakan. Yang satu udah di reshuffle. Betul. Yang satu lagi kan belum nih, Ya, gitu. Ya orang mengaitkan dengan itu. Ya, Ya, jadi tukar guling aja ya. Tukar guling. Jadi PSI tetap ada di situ. Kemudian ada Arif Satria, kita tahu sosok ini yang kemarin itu diisukan jadi menteri. Selalu itu. Jadi Pak Arif Satria nih, sabar. Anda udah kesekian kalinya masuk bursa. Iya. Mudah-mudahan ini beneran ya. Ini beneran ini. Pak Arif selalu masuk bursa. Tapi emang kalau Pak Arif sih kayak layak ya, jadi sangat layak. Cocok ya. Secara kemampuan, secara kapabilitas. Cuman kita nggak tahu jabatan apa yang nanti akan diberikan dan apakah memang akan masuk, kita nggak tahu. Ya. Dan ada Said Iqbal. Oh ya, kalau itu udah dengkotnya lah ya. Ya, ini kayaknya itu yang kemarin baru keluar. Iya, Noel. Ini kayaknya bakal ganti Noel ya, jadi Wamenakar. Iya, betul. Kemudian, kalau ini gampang lah ini. Ada lagi Putri Komarudin. Ya. Nah, Putri Komarudin ini itu politisi Golkar, anggota DPR, putri dari almarhum Ade Komarudin, mantan ketua DPR. Ini disebut kemarin masih di luar kota. Tapi perkembangan terbaru, Mas, kemarin saya ketemu sama salah seorang wamen. Saya tanya, Bang, jadi yang jadi Menpora siapa? Raffi Ahmad. Jadi kabarnya yang di luar kota ada 2 dong. Gitu. Iya. Raffi Ahmad disebutnya. Raffi Ahmad juga muncul rame. Ya. Jadi cuma katanya Raffi Ahmad masih bimbang. Ya. Apakah dia akan terima atau tidak? Ya. Gitu. Jadi gimana ya? Mungkin dia belajar dari takut khawatir dengan Nadiem kali. Iya sih. Iya kan, Mas? Ya wajar. Orang yang biasa bisnis tiba-tiba masuk ke birokrasi yang dia juga tidak paham apalagi kementerian apa. Yang udah cukup lama, eselon 1, eselon 2 segala macam. Mungkin dia khawatir dengan itu. Betul. Mungkin ya, keraguannya. Apakah nanti dia masih ragu, kita nggak tahu. Jadi nanti keputusannya itu tergantung Raffi. Cuma selain Raffi ternyata publik banyak menyodorkan beberapa nama yang layak, yang menurut mereka boleh nih dipilih. Walaupun banyak akhirnya yang merasa apa bener mereka. Ada nama Samara Amani. Bahkan ada masuk nama Putri Khairunisa, kemudian ada Aderai, Deddy Kobuzier juga masuk, dan yang terbaru Moreno Suprapto juga diisukan masuk juga. Wow. Lama nggak terkenal. Saya nggak tahu apakah nih orang lucu-lucuan atau gimana. Cuma biasanya kan ada berbagai versi. Ya benar. Dulu kan waktu mau menjelang pengumuman kabinet kan versinya siapa dulu nih. Jadi ada yang ikut kreatif lah, itu kreativitas. Jadi saya juga pengen lah dimasukin. Nah itu boleh ya, ntar ya masukin. Ada nama dia inisial G. Nomor 8. Nah, satu lagi selain Putri Komarudin yang ada di 7 nama dan Raffi Ahmad yang menguat, ada Dr. MS Komber. Dia ini dosen dari Papua. Perwakilan dari Papua. Oke. Apakah yang itu mau diganti, kita nggak tahu juga ya. Ya namanya kita nggak tahu ini. Semua Pak Prabowo lagi mempertimbangkan secara matang. Kemudian ada nama Budiman Sujatmiko. Ini kita sempat ada yang udah nanya katanya tim redaksi, cuman dibilang belum tahu. Belum tahu. Dan memang ada yang memposisikan dia mau jadi wamen. Di Wamenkop. Kan udah kepala ya. Dan setingkat menteri kan itu. Itu setingkat menteri. Jadi mestinya ya enggak. Walaupun sebenarnya waktu awal-awal Mas Budiman Sujatmiko tuh lebih cocok jadi menteri desa sebenarnya. Iya, betul. Karena dia concern di situ ya. Karena concern di bidang itu. Apakah nanti akan ditempatkan, kita tidak tahu. Dan terakhir tuh ada nama muncul lagi Pak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Iya, yang mantan Kasat. Ini redaksi belum konfirmasi, Mas, ya, soal ini, nama-nama ini? Sebagian sih, sebagian. Sebagian udah, tapi sebagian belum bisa jawab juga. Belum bisa menjawab. Nah, mungkin kalau posisi untuk Pak Dudung apa kira-kira ya yang cocok? Kan sebagai kepala BIN kali. Nah, kita menduga juga begitu. Kepala BIN kan kemarin katanya disentil-sentil ya. Cukup mendapat perhatian serius dari masalah yang kemarin gitu. Ya siapa tahu apakah kalau Menko Polhukam kayaknya cocok nggak ya?
Pak Dudung sama Pak Safri lebih senior Pak Safri kan? Senior Pak Safri. Kan kalau Menhannya Pak Safri, Menko-nya Pak Dudung kan nggak cocok. Nggak lucu dong. Iya, betul. Itu nanti pertimbangannya Pak Prabowo lebih paham itu. Atau dibalik, Pak Safrinya jadi Menko, Pak Dudungnya jadi Menhan. Bisa jadi. Atau dirangkap. Menko sama Menhannya Pak Safri Samsudin. Bisa nggak kayak gitu? Bisa jadi. Karena itu yang kemarin beredar di kalangan wartawan ya. Dan itu kita terima juga.